Perasaan aku nggak enak deh, Mas. Hah? Ada apa sih? Coba deh kamu bicara sama aku. Lagi pula kan sekarang kita cuma berdua di sini, nggak ada orang lain. Iya nih, aku mau cerita, tapi kamu duduk dulu santai. Sini duduk dulu. Sini, duduk dulu santai. Mau minum nggak? Enggak, udah, nggak Udah. apa-apa. Siap? Ah. Jadi, aku itu sekarang udah lepas dari law firm aku. Sekarang aku resmi jadi. Tapi sekarang mumpung masih muda, nah wasit pengen ngejar cita-cita yang lain, jadi fotografer. Ilmunya juga udah ada, Mak nih. Nah, wasit minta dari emak izinin sekali ini aja. Sekali ini aja biar wasit ngambil keputusan dan ngejar cita-cita. Sekali ini aja. Sekali. Iya. Dia nyari jodoh terus dia sendiri urusannya. Ya beda dong. Wasit ini kan udah dewasa. Cobalah kasih kepercayaan sama dia. Ya udah, terserah aja deh maunya gimana. Tapi wasit kudu janji sama emak. Ya. Buktiin wasit berhasil di fotografi. Ya. Kalau kagak balik jadi pengacara. Berarti diizinin nih. Iya diizinin. Beneran nih? Beneran. Iya, tapi buktiin dulu ya. Janji, Mak. Janji bakal wasit buktiin. Janji bakal bikin Mak bangga. Janji bakalan emak bangga. Udah balik. Udah, duduk aja sini, ini wasitnya. Hey, ngagetin aja kamu, Mas. Kamu hari ini jangan bawa mobil ya. Aku anterin kamu ke galeri, terus nanti kalau mau pulang aku jemput lagi. Astaga, ada apa, Mas? Terakhir Terakhir kali kamu jemput aku pagi-pagi, itu kan kamu cerita soal Raffi. Terus sekarang ada apa? Ya nggak ada apa-apa. Pengen nganter jemput aja, masa nggak boleh? Boleh kan? Benar. Bener. Boleh kan? Iya. Boleh. Perasaan aku nggak enak deh, Mas. Hah? Ada apa sih? Coba deh kamu bicara sama aku. Lagi pula kan sekarang kita cuma berdua di sini, nggak ada orang lain. Iya nih, aku mau cerita, tapi kamu duduk dulu santai. Sini duduk dulu. Sini, duduk dulu santai. Mau minum nggak? Enggak, udah, nggak Udah. apa-apa. Siap? Jadi, aku itu sekarang udah lepas dari law firm aku. Sekarang aku resmi jadi freelancer. Keren ya? Tunggu sebentar. Maksudnya kamu jadi pengangguran? Iya, bukan pengangguran dong. Ya sekarang kan saatnya aku mau ngejar cita-cita aku nih, ya. Pengen ngeraih mimpi aku jadi fotografer. Bukannya kamu udah jadi fotografer di studionya Rizal? Beda, maksud aku sekarang tuh pengen jadi fotografer yang besar. Maksudnya ngejar mimpi. Aku pergi ke Indonesia pedalaman, ke suku pedalaman, terus motret-motretin binatang-binatang liar yang ada di hutan-hutan, atau sampai Afrika kemana gitu. Oh. Hei, Iya. kamu dukung aku kan? Setuju dong? War, Iya. setuju kan? Iya, aku dukung kamu, Mas. Nih, kamu tuh, kamu keren banget. Aduh, ntar ada orang lain lagi mau meluk. Seneng. Semangat. Ntar aku foto-fotoin. Kalau perlu sebelah macan. Sekarang nggak ada jam kantor yang mengikat. Ya gitu, Yan. Aku bingung karena sekarang Mas Wasit mau fokus sama cita-citanya dia untuk menjadi fotografer satwa liar yang ada di Indonesia. Malah dia mau coba ke Afrika. Berarti kan dia ninggalin law firm-nya dia dan dia mulai semua dari nol lagi, Yan. Ih, kamu tuh dengerin gak sih orang lagi cerita? Iya gue denger kok. Gue sih nggak heran. Soalnya kan Mas Wasit punya bakat di bidang fotografi.
Tapi ya agak kaget juga sih kalau dia mau ninggalin lovernya gitu. Iya, aku juga bukannya takut untuk hidup susah sama dia. Tapi menurut aku sayang aja ya. Karena dia ninggalin semuanya untuk mulai semua dari nol. Bener-bener dari nol ya. Ya sayang sih emang. Tapi emangnya lu gak lihat diri lu sendiri? Ninggalin kerjaan lu di bidang perhotelan buat ngejar mimpi lu jadi desainer baju pengantin, ya kan? Iya sih. Tapi itu kan karena aku dipecat. Kamu inget kan? Dan setelah aku dipecat, aku belum dapat kerjaan lagi sebagai manajer hotel. Belum ada hotel yang menerima aku. Iya juga sih. Tapi ya udah deh. Lu positive thinking aja sama Mas Wasit. Kan lu juga makin dekat sama dia. Udah tahu dong dia orangnya kayak apa. Iya, aku yakin kok kalau Mas Wasit itu orangnya baik. Dia baik sekalian. Tapi jujur aja, semakin aku dekat sama Mas Wasit, aku jadi semakin ragu. Aku takut dengan pernikahan, Yan. Apalagi sejak masalah perceraian Kak Hani sama Raffi. Kamu tahu sendiri kan keribetannya. Ada masalah perselingkuhan lah, harta gono gini lah, inilah, itulah. Dan sekarang ditambah Mas Wasit mau keluar dari kerjaan law firm-nya. Menurut aku semuanya tuh terlalu ribet, Yan. Mawar. Gak ada pesta yang gak akan pernah usai. Dan kita gak mungkin kan mau makan sendiri terus. Kita tuh butuh orang lain. We do need the other side to perform our life. Iya. Kamu betul ya. Dan gue yakin kok Mas Wasit itu orang yang baik dan bertanggung jawab. Ini ya, sama dengan Raffi. Awalnya dia juga sangat bertanggung jawab sama Kak Hani. Tapi kamu lihat aja sekarang. Lu semua jangan samain sama Mas Raffi dong. Para naik motor sekarang. Iya, kan mobil kantor yang biasa saya pakai lagi masuk bengkel. Kenapa nggak pakai mobil pribadi aja, Pak? Bapak kan pasti banyak mobil pribadinya. Masa direktur naik motor sih, Pak? Ya biar cepet aja nyampe kantor. Jadi gitu. Ya kan biar nggak kena macet. Tuh, ya udah kalau gitu Ya. saya mau duluan ya, Pak ya. Oh iya, ya silakan. Pakai cara nanya lagi. Kangen banget sama mama sama Mawar. Halo Hani. Aduh, Mama kangen sekali. Kamu gimana? Baik-baik aja? Aku baik. Di sini aku senang banget, Ma. Aku bisa ngelupain semua masalah aku. Syukur deh. Aduh, Mama kepengen sekali kamu kembali lagi seperti dulu. Yang seger, energi. Jangan banyak pikiran sayang ya. Iya. Mama sama Mawar gimana? Baik-baik aja kan? Kita semua di sini baik-baik aja. Pokoknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu harus banyak istirahat. Itu pesan Mama. Ya?
Iya pasti, Ma. Mama juga jaga kesehatan ya. Iya sayang, kamu juga ya. Iya, Ma. Ada Mama. Oke, dadah sayang. Apa gerangan yang menghantar ente menemui Aneh? Gini bang, gua bawa kabar nih. Gua mau menikah bang. Nikah? Iya. Bagus. Wasit. Akhirnya, Sit. Nggak nyangka nih. Emang ente udah yakin? Yakin mau nikah? Kok jadi gini kan? Bukannya Bang Lukman sendiri yang dulu nyuruh gue buruan nikah, kok sekarang malah mempertanyakan gue yakin atau enggak? Ingat ya, Sit ya? Rasa cinta dalam pernikahan paling banter bertahan 18 bulan. Data penelitian menunjukkan setelah pernikahan tidak lagi bicara soal cinta, tapi bicara realita. Kan gue kesini itu cuma mau ngasih kabar doang kalau gue mau nikah sama Mawar gitu loh. Iya, nggak masalah. Terima kasih banyak. Aneh malah senang. Ente kasih tahu Aneh. Tapi Aneh kan sahabat ente. Tahu betul kondisi ente. Ente sekarang pasti lagi melayang-layang dengan cinta, iya kan? Iya. Dan itu bisa menjadi bumerang buat ente. Pernikahan bukan tempat berlabuhnya rasa cinta, tapi tempat rasa aman dan nyaman suami istri. Tuh gimana tuh yang untuk ngedapetin aman dan nyaman suami istri tadi tuh gimana tuh? Gampang. Sebelum nikah, pokoknya mesti berlatih tanggung jawab. Ente mesti belajar menafkahkan lahir dan batin. Tapi ente mesti mastiin kalau pasangan ente kagak akan ngerecokin hidup ente. Loh, ya kalau gue sih percayanya si Mawar nih nggak bakal ngerecokin hidup gue. Kan dia sayang sama gue bang. Sayang. Emang ente yakin Mawar sayang sama ente? Ente yakin dia mau sama ente bukan karena diri ente sendiri atau bukan karena apa yang ente punya, tapi utuh mencintai ente, mau sama ente karena diri ente? Yakin? Ya kalaupun dia karena sayangnya karena apa yang gue punya ya udah nggak apa-apa, gue nggak peduli. Ente jangan rugi banda. Bahkan kalau misalnya harta gue pun hilang semuanya karena buat dia, ya udah nggak apa-apa. Ente jangan kasih tahu semua aset ente, semua harta ente jangan kasih tahu. Ente yang penting ngasih nafkah dia dengan baik, kasih rumah yang baik, jagain dia dengan baik. Nih gimana ya? Gini. Satu hal sih yang ada di pikiran gue tuh cuman pengen gue tuanya tuh bareng sama Mawar gitu loh. So sweet. So sweet. Itu kan hidup ente. Ente yang nentuin, ya ente yang ngejalanin. Pokoknya, Aneh kagak mau ngelihat ente patah hati untuk yang kedua kali. Kenapa diingat-ingat lagi masalah itu sih? Aneh care sama ente. Kenapa mukanya langsung gitu? Loh, enggak, gue kesini itu ngasih kabar kan supaya dapat dukungan dari Bang Lukman, ya kan? Dulu kan Bang Lukman sendiri yang nyuruh gue cepetan nikah, kok sekarang malah nakut-nakutin? Emang ente sekarang mulai takut? Enggak. Ya udah, kalau kagak takut ya nggak usah direpotin dong. Apa masalahnya? Sit. Aneh ini sahabat ente. Karena sebagai sahabat, Aneh harus menempatkan diri dalam posisi yang berbeda. Sehingga ente bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi ente melihat kasus pernikahan ini secara menyeluruh alias holistik. Itu maksud Aneh. Nguji ente. Wah, bingung gue. Jadi gimana sih nih? Dukung atau enggak nih? Ya dukung. Tapi Karena Aneh tahu ente ternyata sekarang udah yakin. Nggak kayak kemarin. Goyang terus kayak kemarin. Kayak layangan. Sekarang udah manteng terus. atau Dedi masa sih? Masa Dedi kasih aku cuma 10 juta sebulan? Gak fair dong, Dedi. Tenang, Bu. Apa sih tenang-tenang?
kenapa kata-katanya Bang Lukman sama kayak kata-kata klien gua. Aduh. Kok gua jadi parno? Jangan kayak saya, menyesal menikah dengan perempuan monster seperti itu. Mawar kan bukan cewek matre. Gue cinta sama dia. Mawar itu hal yang terbaik yang pernah ada di hidup gue. Kalaupun gue kehilangan harta, nggak apa-apa kalau gue bisa nikah sama dia. Nggak mungkin kalau Mawar matre. Kan buktinya waktu dulu mantannya si Arya aja sampai morotin dia. Malah dibiayain sama Mawar. Masa iya gadis polos selumpuh itu bisa matre? Cincin ini gue beli buat perempuan yang mau jadi istri gue. Kalau yang dulu nggak sudi, mudah-mudahan yang sekarang mau pakai cincin ini.